Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba sapa dulu Pak Pojan. Siapa? Ya, oke. Pak Hari Muhammad, sehat Ya Pak. Pak, siap Alhamdulillah. Oke, Pak Markus juga sudah standby. Ya Bapak, Nah, kemudian Pak Yakub, bagaimana Pak Yakub? Hadir? Belum terlihat. Kemudian saya sapa juga Pak Edwin ya. Selamat pagi Pak Burdan, selamat pagi Pagi. teman-teman. Ya, salam sehat. Pak Enceng. Halo, Pak Enceng. Ya Pak, hadir Pak. Baik, terima kasih. Ya. Tepat waktu. Kemudian Pak Ibu Kamisah. Oke, Ibu Kamisah. Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Burdan. Waalaikumsalam. Ya, sehat, Bu ya. Sehat Bu, sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Tenik. Oke, Assalamualaikum Bapak, siap. Waalaikumsalam. Apa seperti di dalam kendaraan, Bu? Ya Pak, saya di Bandung Pak, Gunung Puntang. Gunung Puntang ya. Masih di Ya dalam ke Gunung kaitannya dengan Puntang. karbon. Nah, ini bawa kelompok dari Pak Bali ke kelompok tani studi membersamai Bali. Oke. Gunung Oke. Puntang. Gunung Puntang itu sebelah wilayah mana ya? Sebelah mana ya? Ciwidey, Oh, satu jam Ciwidey ya. ya, betul, betul, betul. Iya, Oke. Ya, kasih indah Bapak. ya, indah pagi-pagi di sana ya. Ada air panas juga kan? Dingin Pak. Dingin. Ini pasti dingin, ya kasih. Oke. Ya lanjut Bu sambil jalan kita. Makasih, ya. Kemudian Pak Ipwandi, halo Pak Ipwandi. Tidak kelihatan. Kelihatan Pak Awang yang belum hadir ya. selamat Kemudian pagi Pak Iwan. Ibu, Burdan. Pak Yakub, selamat pagi. Pagi Bapak. Salam sehat ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini mungkin nanti kita akan menyampaikan eh, hasil kita dendrosis ya, hasil kita buat desain ya. Hari ini untuk disampaikan ke pemerintah Pemkab Banjarnegara Bapak Ibu ya. Kita mulai nanti jam 8 mungkin diterimanya oleh siapa nanti. Saya kira acaranya sendiri eh, mungkin kita akan yang mengambil sikap langsung acara atau nanti kita coba dengar dulu pendapat pandangan dari Pemkab ya. Nah, Bapak Ibu setelah nanti Expo saya kira mungkin juga ada tanya jawab ya, ada klarifikasi dan mungkin selesai masih cukup banyak waktu ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah itu acaranya adalah cenderung lebih mandiri nanti. Bapak Ibu memperbaiki apa yang sudah dibuat ya. Kemudian setelah selesai direvisi kita nanti akan berikan katanya seperti itu. Jadi tidak diberikan dari awal. Kemarin itu hanya yang dimintakan adalah gambaran awalnya. Seperti itu Bapak Ibu, khususnya Pak Fauzan ya. Seperti itu. Siapa? Ya, selanjutnya jangan lupa bahwa produk Bapak-Bapak itu kan di PKN ada beberapa ya. Ada lesson learn individu yang harus selesai sehari setelah ini, Pak. Ya, dan kemudian jangan lupa lesson learn kelompok ya atau laporan itu ya. Ya, yang harus selesai apa ada waktunya kan di sana dua minggu atau berapa ya. Itu kemudian jangan lupa videonya ya. Videonya yang bisa diupload itu dan kemudian nanti hasil dari ini juga ada polisi brief ya. Jangan lupa itu. Jadi harus diselesaikan. Jadi waktu-waktu yang sekarang jangan dibiarkan kosong begitu karena waktu-waktu ini Bapak Ibu nanti juga ada disibukkan oleh kegiatan pribadi di lingkungan masing-masing gitu. Jadi oleh karena itu kita percepat ya.
dorongan untuk segera mengambil langkah perbaikan terhadap apa yang kita buat sebelumnya. Begitu, Pak Ibu ya. Ya, Pemkab Banjarnegara sudah terlihat, tapi belum kelihatan hadir. Kita tunggu. Pak izin Pak, untuk Ya, nanti yang ditayangkan, termasuk videonya juga Pak. ya. Kalau waktunya cukup panjang, saya kira ya. Ini kalau tanya jawab aja mungkin ini kan sampai 9 jam ya, 9 jam ya nanti kita ya Iya hari ini. Pak, Jadi karena kemarin awal ya. ya hari ini kan dari jam 8 sampai jam 16 ya. Makanya saya kira kalau ada kalau saya menyarankan ya perlihatkan aja bagaimana kita membuat itu ya, video ya. Cukup waktu barangkali untuk bahwa kita respon terhadap apa yang dilakukan. Udah selesai kan? Videonya ada kan? Ada Pak, ada. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, masih pagi, jadi mudah-mudahan sebentar lagi Pemkab Banjarnegara bisa mulai hadir, mulai masuk. Nah, saya sapa dulu Pak Iwan. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah, Pak Burdan. Ya, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekalipun di daerah kita ini kan hujan sekarang itu cukup besar dari malam. Ada saja hujan Ya dan Pak, dingin ada Pak. sekali di sini Sama nih. Pak. Sama Pak. Tasik juga hujan Pak. Iya, padahal sudah lewat waktunya kan musim hujan nih. Betul Pak. Jadi musim hujan. Jadi saya agak kedinginan, ada apa ya? Flu kedinginan itulah gitu. Harus minum air hangat. Oke. Jadi kalau bapak-bapak ada di sini memang merasakannya nih di Jatinangor ya. Mungkin nanti setelah setelah selesai laboratorium kepemimpinan, Bapak Ibu bisa ke sini ya. Kemudian saya sapa juga Pak Atan. Bagaimana Pak Atan? Sehat Pak Atan? Masih di mute. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sekarang menggunakan baju Baju ini baju Melayu khusus, Pak. khusus untuk hari Jumat memang seperti ini. Ya, untuk hari Jumat kami baju Melayu dan tidak ada pel tadi Pak di apa? Oh, baju Melayu ya, baju Ya, Melayu baju Melayu betul Pak. betul. Pakai kopiah ya. Iya Pak. Iya, iya, iya. Masing-masing ada nggak khasnya ya. Iya Pak. Kemudian Pak Ibu Andi ini jarang ketemu. Halo Pak Ibu Andi. Assalamualaikum Pak. Salam. Tugas terus nih. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Sekarang bisa hadir ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Pak Giatno. Halo Pak Giatno. Sudah kerasan sekarang? Sudah Alhamdulillah mulai Pak, bertugas. sudah di kantor. Kantor yang baru ya. Kantor yang baru Bapak, betul. Mohon Iya. doanya Pak. Oke. Kemudian Ibu Kamisa sudah. Pak Husin Fahmi ini. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Mohon Ya. izin masih di jalan Bapak. Ya, banyak tugas ya. Siap Pak. Lagi operasi merah putih Pak. Operasi warna Mas putih ya. Bidakara, Pak. Siap Pak. Oke, Siap Pak. ya, tapi ya harus tetap concern karena kita sedang belajar nih, ini menjelang Siap akhir ya. Pak. Oke, Makasih Pak. baik, terima kasih. Kemudian cukup, kira itu. Halo Bu Maria Angela, Bu Maria Angela, bagaimana dengan Pemkab? Sudah ada komunikasi? Belum terdengar? Nah, Bu Fitri baru masuk nih. Halo Bu Fitri. Ya, siap Pak Burdan. Mohon maaf agak telat ini izin persiapan untuk ke BPK mendampingi Pak Bupati dan pimpinan Iya, iya. Jadi Mm-mm. di Jakarta apa di mana? di Pangkal Pinang di provinsi Pak di Bangka. Oh, ada Lampung. perwakilan BPK sana ya? Iya, BPK perwakilan.
Jadi mau Hmm. apa namanya expose dulu sementara, terus habis itu nanti kalau penyerahan LHP-nya siang nanti Pak. Tapi pagi ini ada beberapa yang mungkin mau disampaikan oleh tim. Penyerahan LHP ya. Iya, iya Pak, penyerahan LHP-nya. Oh, ini udah masuk, udah dapat WTP apa? Kabarnya WTP Pak. Nanti kabarnya WTP. Alhamdulillah ini WTP yang ke-6 Pak Burdan. Ke-6 ya. Wah, sudah. Heeh. Biasanya Mm-mm. kalau sudah begitu bagus. Ya. Iya. Oke, saya pikir baru mulai. Nah, kalau baru mulai ini sulit sekali untuk masuk mulai awal tuh. Ya, Iya betul betul. Heeh. ya. Baik. Silakan Bu, kita tunggu kehadiran dari Pemkab Banjarnegara. Saya coba kontak dulu ya sebentar mungkin ke PIC. Ya, silakan Bapak Ibu untuk berbincang dulu mungkin Pak Fauzan dengan teman-teman ya. Saya mau coba kontak Ya dulu. Pak, mau diskusi dulu Pak izin. Pak Iwan izin. Pak Agiatno, untuk video yang bisa di-upload nanti pas di laptop, kira-kira yang laptop siapa ya? Tadi Pak Iwan confirm masih belum bisa dibuka. Di Google Drive, Pak. Ya, Pak Iwan, biasa Pak Iwan. Bisa dibuka nggak Pak Iwan? Trouble Bisa kene Pak scroll. Ketu, cobi Oh, iya Pak Giatno Pak Giatno izin. Kalau di dites emailin dulu bisa Pak nggak Pak Giatno. Giatno? Pak Giatno dites Pak Giatno. Siap, siap. Nanti saya coba dulu bentar. Boleh. Harus yang kompatibel nanti di laptopnya. Kalau yang ininya mah bisa ya Pak, yang expose-nya Pak ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan, biasanya. Hah? Yang bahan expose-nya bisa dibuka ya Pak Iwan ya? Oke, sedap uang cobiannya Pak Ketu. Ya. Izin Bapak Ibu dari Pemkab Banjarnegara, apakah sudah ada di ruangan? Bu Rahma izin. Bisa ditahan dulu sebentar. Ya. Biar kita siapin dulu ininya, bahan expose dan sebagainya. Baik Pak, baik. Ya, izin Bu Ada ya. Bu Rahma. Baik Pak. Oke Pak Iwan. Sip, terlihat. Tinggal di slide show. Right, slow saja. Hai. Tinggal videonya belum terlihat. Barangkali siapa yang bisa nyoba ya untuk yang video ini di linknya saya kirim di grup dari Pak Giatno.
Iya yang Pak Giatno izin dari semalam dibuka belum nggak bisa juga dibuka. Oh, nggak bisa ya? Izin dari Yang dari terbaru, Bu? semalam udah bisa dibuka. Oh yang terbaru bentar saya cek. Oh iya, nggak bisa di drive-nya ya? Di Di drive-nya di dikunci drive-nya kayaknya. katanya tersimpan di drive-nya Pak Giatno soalnya. Iya, betul. Nggak di-open ya. Betul, Bu. Dihapus. Kalau video yang Bu Eni, Yang saya hanya wisata itu Pak, belum. oh wisata. Oh, emang kita harus wisata nih berarti ya. Iya, harus yang komprehensifnya belum dapat. Pak Dodi, siap Pak Dodi. Nanti yang menayangkan Pak Iwan. Kan kemarin sudah mempadu serasikan, jadi sekiranya Iya. sudah tergambarkan secara keseluruhan. Pak Dodi ya, nanti Iya. yang lainnya bisa melengkapi untuk jika ada yang Iya. kurang-kurang. Saya dengan Pak Kasat memang ditakdirkan untuk menjodoh-jodohkan. Siap. Iya betul, memang pas itu. Nanti kita siapkan cincin kawinnya Pak. Siap. Siap. Tinggal video ya. Video Materinya ada belum. di grup ya? Ya, Pak tapi Ketua yang izin. video belum bisa kebuka. Bu Oke. Rahma izin ya Enggak sebentar izin ya. Ini untuk yang videonya itu belum ada di grup terbuka. ya. Sudah. Saya coba buka dulu di itu ya. Coba di. Oke. Kalau yang PowerPoint-nya sudah nanti dibuka sama Pak Iwan, Pak Dudi izin. Oke. Ya ya. Siap. Ya PowerPoint-nya udah ada di grup ya. Biar saya Sudah. coba baca-baca dulu. Kelompoknya keren nih Pak Fauzan nih. Keren. Bersatu Slow. padu kita. Bersatu padu. Tinggal video nih dong. Malam-malam itu Ingat jam Pak 11 Burdan kan? sampai beneran Luar minum kopi biasa. panas ini Bu Eni semalam itu Iya. jam 11. Oh, Kopinya panas jam keren 11. Bu. Kan Udah subuh jadi ingat dingin. pesannya Pak Burdan kita. Pak Burdan bilang jangan one man show. Nah, Iya, katanya betul. semuanya maju. Keren Pak Bu Fauzan. Kamisah, nanti siapin kelengkapan. Jika nanti ada yang kurang-kurang. Cincin Catat. kawin apa sama Aduh, cincin seperangkat kawin. alat sholat? Seperti slogan BI, Hak dilihat, kalau itu. diraba, diterawang. Panceng tadi, izin Panceng. Mohon Ya, Pak. kalau memang ada masukan nanti, kalau ada masukan yang kemarin hasil overview dari PowerPoint, kalau ada yang kurang, mohon bisa nanti Oh dilengkapi. iya, udah Pak, udah Siap. bagus Pak. Ya. Siap. Pak Yakub, yang kemarin dari ininya, di disduknya, kalau ada yang kelewat, nanti ditambahkan Pak Yakub. Baik, Pak Ketua. Siap. Siap. Pak Markus ya, kemarin yang sudah dipadu serasikan, jika ada yang terlewat, ada yang harus disampaikan, kiranya karena memang kita khawatir ada yang kurang, nanti dilengkapi, termasuk Ya, Pak Pak. Edwin. Siap, Pak Dan Ketua. Pak Atan, siap. Pak Fahri kemarin sudah menyampaikan saran masukan. Kelengkapannya nanti dimaksimalkan, Pak, jika ada yang terlewat. Dan Pak Husin Fahmi, izin. Ini Pak Giatno. Pak Ipu Andi, aduh Pak Ipu Andi. Pak Iwan ini Siap, sehat? Ketua. Semangat ya. Alhamdulillah nih baru Alhamdulillah. mulai-mulai Sudah sehat kan? membaik nih Ketua. Ya, sapa Baru kilat pulang dari rumah terus. sakit. Oh, iya. Iya. Sehat-sehat Pak Ipandi. Ya, makasih Ya. Ketua. Pak Fauzan siapin pantun. Oh. Iya. Pantun. Nanti siapa nih pantun yang pinter pantun siapa? Nih ada Pawang Dipo. Pawang, nanti backup sama Pak Dudi expose-nya. Pak Dudi lah, gantian. Ya, Pak Dudi nanti yang menyampaikan. Ya. Siap. Kalau ada yang kurang-kurang nanti dilengkapi, Pak. Nanti kita sebelum ini diskusi mungkin nanti pada saat itu dilengkapi saja nanti kita sampaikan. Saya lihat ininya, mau coba lihat bahannya lagi. Iya. Siap. Bu Fitri mau ke BPK katanya tadi. Oke. Siap.
Tinggal video nih Pak Giatno, nggak bisa dibuka di Google Drive-nya. Kan sudah dikirim di grup kok nggak salah itu ya Pak Giardo udah. Iya, nggak bisa dibuka, masih dikunci. Belum bayar ya. Lupa bayar ya tanggal tuh. Iya bener nih. Padahal Pak, baru ulang tahun saya kemarin ya, ikut KBB ya. Aduh. Nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksakan Pak Fauzan besok. Ya, Ya, tapi kalau bisa alhamdulillah. Pak ya. Giatna jangan ke lapangan lagi nih. Nggak, Bu, lagi nyari ini videonya. Kenapa nggak bisa Nyari dibuka? ikan. Nyari ikan, Pak. Kalau Pak kemarin Fauzan, saya lagi di Ciwidey nih. Nanti kalau sempat mau mampir ke Pak Burdan. harus sempet lah, masa nggak Iya, sempet? nanti habis Jumat deh. Belum Iya, ngomong ke Pak Burdan nih. Pak Burdan mampir nggih? lagi Ya, komunikasi. siap. Ya, ada di sini Bu sampai sore hari ini. Nah, Oke. kita nanti diskusi Deket sekalian kan? semua Nah, tugas-tugas. Bandung Barat juga deket. Ya, Pak, nanti merapat, Pak, ke Ayo Jatinangor, yang insya Allah. gabung merapat kita. Mumpung belum demo angkot, Pak. Iya. Itu di Bandung Barat ada demo itu tuh ya, bukan demo. Truk, Pak. Viral tuh apa tuh? Kemarin Truk kali pengemudi kali truk. kotor tuh. Aduh. Oh, kali. Kali Kemarin mah demo truk, Pak, pengemudi truk. pengemudi truk ya, betul. Ya, nutup jalan tol. Apa tuh? Keluhan apa tuh? Itu biasa odol, Pak. Dimensi overload. Oh, Rusak jalan gitu ya. Lagi atau mana? Wah, kayaknya nggak sempet nih videonya. Udah langsung expose aja. Nanti di akhir. ya Pemkab Banjarnegara Pak, izin seperti videonya itu. kemungkinan ya masih ada trouble, tidak bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa. Paling nanti expose aja, Pak ya. Izin. Ya, expose aja cukup lah. Siap. Nih, Pemkab Banjarnegara nih sudah mulai terlihat ada orangnya. Selamat Halo, pagi Pak. dari Banjarnegara, bisa mendengar suara Bu Rahma? Selamat pagi, tim dari Banjarnegara, bisa mendengar suara Bu Rahma? Belum jelas. Sharing media apa ya? Assalamualaikum dari Jatinangor ini mendengar dari Banjarnegara sudah terdengar suara kami. Halo? Kayaknya masih test drive, Pak. Oh, test drive. Belum, Oke. ya, sebentar. Izin nanti Bapak yang langsung mandi ya, Pak, Pak Burdannya. Ya, tapi konekin dulu deh. Ya. Coba mungkin masih briefing atau apa mungkin. Ini Pak, kalau di layarnya masih itu Pak, tes suara sebentar di layarnya. Ya. Mas. Cek. Apa yang dia basis suara? Oh, dia orang nganggo kayak nih.
Oh gitu ya gitu. Oke nggak gitu ya? Oke nggak Miki, speaker gitu. US Mana ambil? ini kayaknya masih di sini. Oh, Coba mungkin webcam gitu. Webcam. Coba diklik webcamnya. Iya. Oh, klik no. Nggih, Bu. Dan Bu. Bobo. Sejam mas, sejam. Dia nanti misalnya suara ya di kayak kita ya. Secara umum enggak nyaut di sini. Bandingkan apa?
Belum masuk langsung, Mbak. Pas jajal mic nih, malah sana nggak bisa dengar. Itu suaranya, Mas. Gimana nih? Cek. Ya, Tapi Ki, tinggal grafik langsung kontak. Kita nggak beri sistemnya. gue minta disiapkan dari Kominfo, menyiapkan. Mereka biasanya. Biasanya ini yang ini kan nggak masuk. Halo, Assalamualaikum. Jam 8, katanya ini lagi nunggu pimpinan sebentar. Barusan udah dijawab, lagi nunggu pimpinan. Kepala itu ya mungkin Pak, dari lokusnya lah, Pak, Kepala Distrik Capil. Bu Ana yang, ya betul. Narasumber dari Distrik Capil dan dari Dinas Tenaga Kerja gitu Pak. Pak ini lebih ke lebih ke penyampaian rekomendasi dari kelompok. Kemudian tadi kata Bu Ana, itu ya Pak, barangkali dari lokus ada penyempurnaan atau masukan lagi gitu ya. Mohon. Jadi bukan untuk saling membantah, tapi lebih ke penyempurnaan karena nanti Siap, Pak Giano izin tadi. ya. Izin dari tim Banjarnegara, apa sudah bisa mendengar suara kami? Tes, cek. Pak Rahmat. Saya dengan Bu Rahma dari LAN, Pak. Bisa mendengar suara Bu Rahma, Pak? Bisa Ibu mendengar Agak suara. terputus-putus, izin Bapak. Agak terputus-putus suaranya. Coba cek lagi, Pak. Izin. Punten. Kita sudah jelas. Ya, untuk suaranya Nah, kami sudah mendengar sangat jelas. baik. Nah, untuk cek ke Mbak Rahma, suara kami terdengar jelas, Sudah, Boten? sekarang sudah terdengar jelas, Bapak. Nggih, terima kasih. Izin berarti menunggu dulu ya, Pak ya? Menunggu yang hadir atau kita mulai saja, Bapak? Mulai, Mas Yas. Itu Mbak Rahma sakit. Mbak Rahma. Ya, Bisa dimulai itu. Sudah bisa dimulai. baik. Nggih. Oke. Tadi agak sedikit terputus, Pak. Mudah-mudahan nanti lancar. Baik, Bapak Ibu peserta PKN 2 Angkatan 6 2025 kelompok 1 Lokus Banjarnegara. Untuk advokasi pagi hari ini kita akan menyampaikan rekomendasi yang sudah didapat oleh Bapak Ibu untuk disampaikan ke Lokus Banjarnegara. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Widya Suara ahli utama yaitu Pak Burdan. Kepada Pak Burdan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma dari penyelenggara. Ya, saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pejabat pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang sudah hadir secara lengkap. Terima kasih saya ucapkan atas nama penyelenggara dan atas nama tim yang hadir, atas kehormatan yang diberikan dengan kehadiran cukup banyak personil ya, yang untuk memberikan masukan pada kami nanti ya yang sedang belajar. Bapak yang terhormat, mungkin karena nama-nama ataupun para pejabat yang hadir kami juga tidak begitu hafal, nanti mohon untuk dikenalkan dulu Bapak ya.
agar lebih akrabnya suasana. Untuk yang pertama kami persilahkan Pak dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk sekedar awal perkenalan diri. Saya persilahkan Pak, Bapak-bapak dan Ibu semua. Saya persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak pimpinan tinggi Pratama, Pak Rahma yang kami hormati, mungkin mohon izin kami memperkenalkan diri. Sebelumnya kami haturkan permohonan maaf Bapak pimpinan kami, Bapak Insinyur Abdul Suhendi, Kepala Disnaker BMPTSP Kabupaten Banjarnegara, kebetulan sedang menghadiri rapat pansus di DPRD membahas terkait Raperda RPJMD, dan yang kedua Bapak Sekretaris Dinas kami juga kebetulan pada saat yang bersamaan sedang menghadiri rapat terkait pelaksanaan rapat rutin Korpri. Ibu Bapak yang kami hormati, perkenalkan diri, kami nama Bambang Ariwibowo, kami menjabat sebagai CF Ahli Madya. Kemudian di samping kanan saya Ibu Hartati, beliau sebagai CF Madya di PKPM. Kemudian di sampingnya CF Muda dari PKPM. Kemudian di samping saya ICF pertama dari Penata Perizinan. Kemudian di belakang, mulai dari di sebelah kanan, Stuti CF Muda di Penata Perizinan. Kemudian di tengah Saudari Dinda, itu CF pertama dari Penata Perizinan. Kemudian yang paling kiri Saudari Listiana, juga CF Penata Perizinan. Jadi mungkin sekedar perkenalan kami seperti itu, Ibu Bapak yang kami hormati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Ariwibowo ya, yang tadi berbicara atas nama tim. Saya ucapkan terima kasih ya, yang saya catat tadi ada Ibu Hartati, ada dari perizinan juga, ada Ibu Dinda dan lain-lain. Mohon maaf apabila tidak disebut ya, karena memang agak cepat, jadi saya juga agak sulit mencatatnya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Jadi saya ingin beri gambaran dulu sebentar bahwa sebelum acara ini dilakukan, ada pertemuan sebelumnya yang langsung waktu itu menjadi narasumber adalah satu dari Disnaker dan satu dari catatan sipil ya. Waktu itu memberikan gambaran tentang bagaimana Pemkab Banjarnegara kaitannya dengan digitalisasi pelayanan. Demikian untuk awalan supaya ada gambaran kepada Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami yang sedang belajar melakukan visitasi kepemimpinan nasional. Seharusnya hadir ke tempat Bapak Ibu ya. Tapi karena situasi yang sekarang sedang prihatin, ada efisiensi Bapak Ibu, maka kami tidak hadir secara langsung, tapi secara virtual gitu. Oleh karena itu, kami mendapatkan data yang disampaikan oleh dua pimpinan saat itu, Pak Abdul dan satu lagi Ibu Widiati kalau nggak salah, dari catatan sipil. Kemudian kami mengolahnya dengan berbagai langkah yang dimungkinkan. Seiring dengan harmonisasi dengan ada yang memberikan masukan juga dari dari Komdigi ya, dari pusat Bu Dirjen. Nah, oleh karena itu kami mendapatkan semacam rekomendasi berkenaan dengan kondisi-kondisi yang ada di Banjarnegara. Jadi ini tidak bersifat menggurui Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kami akan memberikan gambaran selayang pandang rekomendasi yang kami tim ini sudah buat. Dan selanjutnya apabila Bapak Ibu
bisa memberikan masukan kembali untuk penggenapan atau menyempurnakan, kami sangat senang. Saya kira itu ya Bapak Ibu sebagai awalan, sehingga permasalahan yang muncul nanti mungkin tidak membuat kita saling menyalahkan, tapi isu di sini sesuatu yang sifatnya menggenapkan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan sebagai awal. Dan selanjutnya kami persilahkan tim dari kelompok 1 untuk memaparkan rekomendasi yang didapat selama proses pembelajaran ini. Dan Bapak Ibu mohon untuk bisa memberikan masukan kembali untuk menggenapkan hasil dari apa yang telah kami perbuat. Untuk itu kami persilahkan dari kelompok 1 sebagai pemapar, silakan. Baik, terima kasih Pak Burdan dan Pak Bambang dari Pemkab Banjarnegara beserta jajaran semua. Izinkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 17 orang yang akan menyampaikan hasil rekomendasi yang mungkin nantinya bisa kita bahas bersama untuk kemanfaatan khususnya untuk pembelajaran kita di PKN ini, dan umumnya untuk Banjarnegara mohon nanti ada respon sehingga pembelajaran yang kami lakukan ini betul-betul membuahkan sebuah kesempurnaan ke depannya insya Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan sebelum ke penyampaian sifat presentasi akan disampaikan terlebih dahulu video singkat terkait dengan layanan digitalisasi khususnya di Banjarnegara yang akan disampaikan nanti sama Pak Iwan. Setelah itu dilanjutkan dari hasil video tadi akan dilanjutkan paparan singkat berkaitan dengan rekomendasi dari Pak Dudi dan rekan-rekan semua. Mangga Pak Iwan bisa di-share untuk video selayang pandangnya. Kami persilakan Pak Iwan. Pak Iwan izin. Penduduk Kabupaten Banjarnegara berjumlah 1.054.804 jiwa, memiliki luas wilayah 106.970,997 hektar, yang terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara berada pada ketinggian antara 100 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Bagaimana tahap proses aplikasi Pandu Saluring? Penduduk datang ke desa atau kelurahan dengan membawa dokumen yang akan diurus, lalu diserahkan ke petugas desa atau kelurahan. Petugas desa atau kelurahan menginput atau mendaftarkan dokumen tersebut melalui aplikasi Pandu Saluring dan diajukan ke Dinduk Capil. Berkas yang telah diajukan ke Dinduk Capil diterima oleh para koordinator wilayah melalui aplikasi Pandu Saluring, dilanjutkan dengan verifikasi secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang sampai dengan diterbitkannya tanda tangan elektronik. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik dapat diakses oleh petugas pelayanan desa, kelurahan, atau kecamatan untuk kemudian dicetak dan diteruskan kepada penduduk. Sebelum dilaksanakan melalui Pandu Saluring, pelayanan administrasi kependudukan hanya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kondisi yang dijumpai pada saat itu adalah jarak tempuh jauh, kuota antrian terbatas, pemrosesan dokumen lama yang dibatasi jumlah pemrosesan per hari, dokumen diproses secara manual, biaya transportasi mahal karena diproses hanya di dinas, tidak nyaman karena antrian mengular, dan produktivitas per hari tidak lebih dari 300 dokumen.
administrasi sekarang cukup di desa, nggak kayak dulu. Dulu waktu saya bikin akte untuk anak saya dari jam 6:30 ngantri ngambil antrian untuk siang harinya itu ada sampai jam 2 siang baru jadi. Nah, untuk sekarang kan pelayanan lebih dipermudah terkait dengan akte apa nanti dia bisa cukup di desa dan tidak dipungut biaya alias gratis. Terima kasih ya Pak untuk pemerintahan Kabupaten Banjarnegara yang telah melayani masyarakat dengan baik, khususnya di Dukcapil. Saya bikin akte dan kakak bisa dipercepat di balai desa. Terima kasih Pak. Permohonan izin online perizinan.banjarnegara.kap.go.id. Buat akun untuk login ke aplikasi. Pilih jenis permohon, isi, NIK, email, dan CAPTCHA. Setelah semua terisi, klik tombol daftar. Pendaftaran berhasil, buka email untuk melengkapi data. Setelah berhasil membuat akun, gunakan username dan password untuk login ke aplikasi. Pilih identitas pemohon, isikan username dan password. Setelah berhasil login, klik ajukan permohonan. Pilih izin yang akan diajukan. Pilih jenis izin, baru, perubahan, atau perpanjangan, maka ditampilkan informasi izin, seperti prosedur, persyaratan, dan lama pemrosesan. Klik daftar, isi form izin, dan upload persyaratan. Checklist persetujuan, klik ajukan permohonan. Pendaftaran izin berhasil. Klik OK. Tunggu permohonan diverifikasi oleh petugas. Izin Pak Burdan dari Dukcapil sudah bergabung juga ya di layar Zoom, Pak Burdan. Ya, silakan. Gimana, Bu? Dari Dukcapil sudah bergabung sudah juga hadir. ya. Saya sapa dulu ya. Terima kasih kehadirannya Pak perwakilan dari Dinas Kependudukan ya. Kita sudah mulai tadi. Oke, kita lanjut saja, Bu. Baik, terima kasih. Tadi video singkat yang coba kita tayangkan. Mohon nanti respon dari Banjarnegara. Sebelumnya kami sampaikan juga bahwa yang hadir pada hari ini untuk Banjarnegara supaya lebih dekat lagi. Ini terdiri dari beberapa daerah, dari Kabupaten Bandung Barat, dari Kabupaten Meranti, dari Kabupaten Nias, dari Papua Barat, Kabupaten Ciamis, Kementerian Desa, dan Kementerian Kehutanan, serta di Kalimantan, Singkawang, dan Bone Bolango, Bapak Ibu dari Kabupaten Banjarnegara. Mohon izin untuk tadi video sudah kita sampaikan, kita lanjut kepada presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Baik, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lokus PKN dari Disnaker Pelayanan Disnaker PTSP Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini diwakil oleh Pak Bambang Ari Wibowo. Mohon maaf bila saya salah mengucapkan. Tentunya beserta jajaran dari Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang saya hormati Lokus PKN yang kedua yakni dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Widya Iswara, Pak Dr. Pak Li Junjunan, Pak Burdan Ari Junjunan, dari
Widya Iswara PKN Angkatan 6 LAN tahun 2025 ini. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Angkatan beserta jajaran dari peserta PKN Angkatan 6 tahun 2025. Mohon izin, pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil visitasi kami, hasil visitasi Kepemimpinan Nasional LAN Angkatan 6 tahun 2025 ini, yang tentunya lokus kami adalah dari Disnaker dan Distrik Capil Kabupaten Banjarnegara. Pertama, pendahuluan, yakni bahwa visitasi ini merupakan salah satu desain dari PKN yang telah disusun oleh lembaga administrasi negara, yang tentunya ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangka peningkatan atau implementasi dari kegiatan PKN ini agar mencetak kepemimpinan yang profesional dan tentunya yang sangat dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dilanjut, mohon izin. Untuk selanjutnya berkaitan dengan lokus yakni Kabupaten Banjarnegara, bahwa kami telah mencoba untuk melihat dari Kabupaten Banjarnegara ini yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mohon izin, dengan luas wilayah 1069,71 km persegi atau dengan cukup luas wilayah yang cukup luas, sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun Kabupaten Banjarnegara ini terdiri dari 20 kecamatan dan 266 desa dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan juga, yakni 1.068.347 jiwa. Dengan potensi unggulan yakni di di wilayah pertanian. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan profil instansi, pertama adalah berkaitan dengan Disnaker PMPTSP Banjarnegara, yakni sebuah organisasi perangkat daerah yang cukup potensial ya, karena langsung beririsan dengan masyarakat yang tentunya harus menjadi organisasi perangkat daerah yang sangat kompetitif, dan hal ini sudah diperlihatkan oleh Dinas Tenaga Kerja PMPTSP oleh Banjarnegara. Hal ini tentunya diperlihatkan dengan satu inovasi Jitu, yakni inovasi ini yang cukup signifikan karena mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat yang harus terlayani secara cepat, transparan, dan strategis. Dilanjut, mohon izin. Nah, aplikasi dari inovasi Jitu ini memang dirancang yang cukup bagus dan cukup signifikan, yang tentunya ini menjadi salah satu inovasi yang cukup dan sangat menginspirasi kami semuanya sebagai peserta PKN LAN Angkatan 6 tahun 2025 ini, yang meliputi terdiri dari satu aplikasi yang terancang sebagai sistem digitalisasi, kemudian aplikasi ini juga terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah yang lainnya, yang tentunya ada sebuah percepatan juga terkait dengan masalah tanda tangan yang tidak dilakukan lagi secara manual, tapi dilakukan secara elektronik, dan tentunya ada fitur-fitur yang berorientasi kepada pelayanan atau pengguna yang nanti akan memudahkan dalam rangka melacak output-output atau pelayanan yang sedang dilakukan oleh Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Mohon izin dilanjut. Dilanjut Pak Iwan. Nah, untuk selanjutnya, lokus yang kedua yakni Disduk Capil Banjarnegara. Bapak Ibu semuanya,
Disdukcapil Banjarnegara juga merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang cukup strategis karena memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat beririsan juga dengan masyarakat. Adapun berkaitan dengan produk atau layanan yang dihasilkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara ini, yakni terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kemudian akta kelahiran, dan kemudian akta kelahiran. Berbagai hal yang dilakukan oleh Disdukcapil Banjarnegara ini yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mulai dari antrian panjang, kemudian letak geografis jangkauan kepada masyarakat yang cukup luas juga karena ada beberapa daerah terpencil. Kemudian harus adanya integrasi antara Disdukcapil dengan berbagai layanan-layanan umum, baik rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa masyarakat juga yang memang membutuhkan layanan khusus mulai dari lansia, kemudian disabilitas. Hal ini ditangkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melalui sebuah inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yakni inovasi Pandu Saluri. Mohon izin dilanjut, Pak Iwan. Nah, berkaitan dengan Pandu Saluri ini tentunya menjadi satu catatan khusus dari Disdukcapil dengan menganalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni ada strength, weakness, opportunist dan treatment. Untuk strength-nya di sini ada, kita lihat ada kepemimpinan yang visioner, kemudian ada inovasi yang terbukti yang berhasil, kemudian ada indeks kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu catatan khusus dari Disdukcapil. Kemudian yang keempat adanya satu penghargaan nasional berkaitan dengan inovasi ini, dan tentunya yang lebih penting lagi yang tentunya yang harus menjadi inspirasi kita semua adalah kinerja yang terukur dari organisasi perangkat daerah ini atau Disdukcapil. Kemudian untuk dari sisi weakness-nya, ya ini berkaitan dengan adanya kesenjangan kapasitas SDM, kemudian adanya keluhan dari masyarakat yang ingin adanya pelayanan yang kecepatan dalam pelayanan, kemudian adanya keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Disdukcapil juga. Kemudian untuk tantangannya atau opportunity yang pertama adalah kami melihat adanya satu layanan khusus dari masyarakat, yakni dari kecepatan atau indeks kepuasan masyarakat, kemudian adanya skema dukungan pusat, dan terakhir adanya program pengembangan kapasitas nasional. Kemudian untuk treatmentnya, di sini ada kesenjangan literasi digital masyarakat, yakni adanya masyarakat yang belum merata terkait dengan manfaat, kegunaan, dan tentunya terkait dengan masalah digitalisasi. Kemudian yang kedua, yakni terkait dengan ekspektasi publik yang terus meningkat, artinya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang lain terkait dengan pengetahuan wawasan yang sudah paham terkait dengan masalah digitalisasi. Mohon izin untuk dilanjut, Pak Iwan. Nah, selanjutnya analisis berkait dengan dari PMPTSP, ya ini pertama adanya, mohon izin masih dengan Disduk, yakni adanya SIAK, adanya aplikasi SIAK, ini dari strength-nya, kemudian ada inovasi pelayanan digital, kemudian ada komitmen terhadap pelayanan, kemudian ada kualitas sumber daya manusia yang terlatih, kemudian ada keterbatasan infrastruktur jaringan untuk weakness-nya, kemudian ada keterbatasan sumber daya teknis, kemudian ada literasi masyarakat yang bervariatif dan keterbatasan sumber daya teknis. Dan untuk opportunist-nya, yakni ada peluang bantuan dari pemerintah, kemudian ada pemanfaatan data digital nasional, kemudian ada dukungan SPBE, kemudian ada pemanfaatan big data juga dari big data, kemudian ada kolaborasi dengan teknologi lokal, kemudian ada peningkatan literasi digital, kemudian untuk treatmentnya ada ancaman dari cyber, tentunya ancaman untuk kita semuanya,
kemudian adanya keterbatasan anggaran juga, kemudian ada kompetensi dalam teknologi informasi, kemudian ada perubahan regulasi yang begitu cepat, kemudian isu-isu keamanan jaringan, kemudian ada listrik juga, dan tentunya ada persepsi negatif dari masyarakat. Dilanjut Pak Iwan, mohon izin. Nah, ada beberapa identifikasi berkaitan dengan isu aktual dari Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Pertama, identifikasi kami adalah adanya optimalisasi kinerja dan skalabilitas dari sistem itu sendiri, yang mana Jitu telah mencapai langit-langit inovasi lokal atau lokal innovation selling, yang mana keterbatasan infrastruktur, server lokal, dan kapasitas SDM menjadi penghambat utama untuk meningkatkan kecepatan layanan. Yang kedua adalah integrasi dalam ekosistem digital nasional. Ini juga menjadi salah satu bagian penting bagaimana integrasi antara inovasi dari Disnaker PMPTSP dengan sistem digitalisasi nasional. Ketiga adalah adanya keberlanjutan inovasi dan pendanaan. Tentunya ini merupakan hal yang penting karena tuntutan dari pelayanan masyarakat tentunya tidak terhenti pada kondisi saat ini saja, tapi tentunya ini harus dilakukan secara berkelanjutan atau kontinuitas. Mohon izin dilanjut Pak Iwan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan identifikasi isu aktual di Sdukcapil bahwa pertama, pencapaian target 100% kepemilikan dokumen kependudukan ini menjadi salah satu tantangan yang yang dimiliki oleh Disdukcapil Banjarnegara, karena memang berkaitan dengan dinamika perubahan masyarakat, baik dari pindah datang, kemudian kematian dan kelahiran. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan penting dari Disdukcapil Banjarnegara. Untuk selanjutnya, yakni layanan jemput bola, ini juga merupakan salah satu bagian penting yang dilakukan oleh Disdukcapil Banjarnegara, mengingat kemampuan dan aspek keterbatasan dari masyarakat menjadi perhatian utama, terutama bagi penduduk rentan, yakni disabilitas dan lansia. Untuk selanjutnya, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan data, memang data dari Disdukcapil ini sangat dibutuhkan oleh layanan-layanan umum masyarakat, mulai dari rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian inovasi layanan ini juga menjadi hal penting, mengingat dari keterbatasan personil, kemudian keterbatasan personil, kemudian luasnya layanan dari Disdukcapil Banjarnegara ini, mengingat ada beberapa daerah terpencil. Ini merupakan perhatian utama, kemudian barangkali berkaitan dengan antrian panjang juga. Ini menjadi salah satu bagian penting dalam konteks inovasi ini. Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian target 100% kepemilikan dokumen kependudukan, ini menjadi sebuah tantangan yang sangat penting juga karena berkaitan dengan hal-hal penting, terutama kaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil Banjarnegara. Izin dilanjut Pak Iwan. Untuk rekomendasi kebijakan yang telah kami susun dalam rangka pertama adalah adanya penguatan infrastruktur melalui migrasi ke pusat data nasional, yakni berkaitan dengan mengajukan permohonan ke Komdigi agar Banjarnegara menjadi lokus percontohan migrasi nasional layanan dari server lokal ke infrastruktur cloud, dalam hal ini adalah pemerintah. Langkah ini akan secara langsung mengatasi permasalahan keterbatasan infrastruktur, yakni meningkatkan keandalan dan keamanan cyber serta selaras dengan arsitektur SPBN nasional yang mendorong penguatan infrastruktur yang berbagai pakai. Kemudian fasilitasi interoperabilitas dengan platform nasional, yakni memohon dukungan teknis dari Komdigi
untuk menyediakan panduan dan standar guna memfasilitasi integrasi dua arah antara G2 dengan sistem OSS, RBA, dan portal satu data Indonesia. Langkah ini juga adalah merupakan kunci untuk memecahkan masalah isolasi sistem. Keberhasilan integrasi ini akan menjadikan G2 sebagai cetak biru atau blueprint replikasi bagi daerah lain dan mengakselerasi implementasi kebijakan digital nasional. Izin dilanjut, Pak Iwan. Nah, untuk rekomendasi kebijakan berikutnya adalah peningkatan kapasitas SDM melalui kemitraan dengan DTS JTA. Ini juga merupakan hal ini dilakukan dalam rangka mengusung kemitraan formal dengan Badan Pengembangan SDM Kominfo untuk menyelenggarakan pelatihan terstruktur di bawah skema Digital Talent Scholarship atau DTS, kemudian khusus akademisi, Government Transmounting Academy atau JTA. Rekomendasi ini juga menjawab langsung kesenjangan pelatihan ASN yang hanya 21,4% yang terlatih dan tantangan literasi digital di sebagian masyarakat. Untuk selanjutnya, yakni terkait dengan akses pendanaan berkelanjutan melalui skema insentif fiskal, ini juga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan agar Banjarnegara secara proaktif mengajukan ini menjadi salah satu bagian penting dalam konteks keberlanjutan dan pembangunan di Banjarnegara. Izin untuk dilanjutkan, Pak Iwan. Nah, mohon izin rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dari Lokus PKN kemarin, Pak WI, kesimpulan dari hasil identifikasi kami dalam hal ini, pertama adalah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu lumbung inovasi nasional yang terus melakukan akselerasi dan penguatan inovasi yang inspiratif, terutama berkenaan dengan bagaimana kepemimpinan strategis yang visioner mampu menjadi motor penggerak transformasi digital pelayanan publik di tingkat lokal. Kemudian, keberhasilan digitalisasi layanan publik membuktikan bahwa teknologi hanyalah fasilitator. Faktor penentu sesungguhnya adalah kemampuan kepemimpinan dalam merekayasa ulang proses bisnis, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menempatkan kebutuhan pengguna sebagai fokus utama. Selanjutnya, namun dalam praktiknya, inovasi ini berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah, seperti keterbatasan infrastruktur, kebutuhan integrasi nasional, dan peningkatan kapasitas SDM adalah tanda kematangan sebuah produk sebuah inovasi yang siap untuk naik kelas. Selanjutnya, dukungan dari pemerintah harus dipandang dan diletakkan sebagai investasi strategis. Dukungan pemerintah terhadap inovasi digitalisasi layanan publik di Kabupaten Banjarnegara merupakan pembuktian bahwa pemerintah berkomitmen mendorong model percontohan yang telah teruji untuk mengakselerasi transformasi digital di ratusan daerah lain di seluruh Indonesia ini. Mengubah visi nasional menjadi dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dilanjut, Pak Iwan, menizin. Demikian barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan, terutama untuk Lokus PKN kami. Pak WI mohon izin juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila itu berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekomendasi kebijakan. Terima kasih Pak Dudi, rekomendasi kebijakan yang bisa kita share pada Pemkab Banjarnegara untuk penyempurnaan layanan publik khususnya di Kabupaten Banjarnegara dan umumnya untuk kita selaku peserta pelatihan PKN. Mohon respon perbaikan ataupun respon yang lain-lainnya demi kesempurnaan untuk kita semua. Kami kembalikan ke Pak Burdan, izin. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Dan yang tadi sudah melakukan ekspos Pak Dudi Supriyadi ya. Itu barangkali gambaran yang telah didapat selama proses diagnosis dan desain yang dilakukan oleh
peserta PKN 2 kelompok 1 ini. Selanjutnya saya mohon tanggapan atau masukan yang memperkaya jalan pikiran dari PKN ini untuk kesempurnaannya. Kami beri kesempatan yang pertama dari perizinan ya ini ya, Pemkab Banjarnegara ini. Saya persilahkan Pak Bambang dan kawan-kawan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Purjan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Pak Dudi Supriyadi yang telah mempresentasikan terkait jaringan informasi terpadu Jitu kami yang merupakan andalan kami di Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan kepada masyarakat Banjarnegara. Dan ucapkan sekali lagi bahwa telah habis menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari layanan Jitu kami. Masih banyak kekurangan dan kami disebutkan di terkait Izin Bapak terputus-putus. Ya, halo. Mohon izin Pak Bambang, di video kami tidak terdengar sama sekali ini suaranya. Apa ada gangguan ini? Sama sekali tidak Tidak Pak, terdengar. sama Pak. Tidak terdengar, terputus Pak. Izin. Ada perbaikan teknis barangkali Pak. Sama sekali tidak terdengar Pak. Ya coba. Halo, halo. Kalau kami dari sini terdengar cukup jelas Pak. sangat jelas Bapak. Halo? Ya, halo. Ya, silakan. Mulai agak sedikit baik ya, tapi terputus-putus Pak. Di presentasinya Pak Dodi, sinyal menjadi faktor utama penghambat. Halo? Halo, ya, Mbak, terdengar hanya terputus-putus Pak. Gimana? Atau tanpa mic mungkin. Ya, mungkin disarankan apa mic-nya memang wireless begitu. Nggak bisa Bapak. Oke, halo. Halo, terdengar? Malah tadi kalau yang di bawah terdengar Pak. Halo? Terdengar? Ya, itu lebih jelas. Lebih jelas Pak. Ya, tanpa mic malah lebih jelas. Matur suwun Silakan, silakan Pak. Sudah mulai terdengar jelas. dan Pak Fauzan. Mungkin kami ulangi lagi dari awal. Baik. Yang pertama tadi mengenai presentasi yang disampaikan oleh Bapak Dudi Supriyadi. Kami dari Disnaker PMPTSP sangat apresiatif terhadap hal-hal yang disampaikan, terutama mengenai kelemahan-kelemahan yang ada di Jitu. Memang harus diakui bahwa faktor-faktor yang disampaikan tadi memang adalah faktor-faktor penghambat layanan, kecepatan pelayanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun demikian juga kami berharap Ibu Bapak peserta PKN Pelatihan Kepemimpinan Nasional pada saat ini tidak lepas juga dari Bapak Burdan dan Ibu Salma mungkin dapat memfasilitasi kami yang ada di Kabupaten Banjarnegara agar kendala-kendala ataupun kelemahan-kelemahan yang ada di Jitu kami itu bisa
mendapatkan solusi secara nyata, dalam arti yang menjadi tadi itu kesimpulan dari Ibu dan Bapak sekalian, kami dibantu menyampaikan kepada tingkat pusat, dalam hal ini mungkin Kementerian Investasi atau BKPM, sehingga kami di Kabupaten Banjarnegara yang pertama bisa mendapatkan bantuan untuk mengintegrasikan sistem Jitu kami dengan nantinya adalah OSS, sehingga nanti juga secara nasional data-data yang ada di kami itu nantinya juga bisa menjadi salah satu pendukung basis data di nasional, selain memang nanti pastinya akan memudahkan warga kami, warga Banjarnegara untuk mengakses secara full online terhadap layanan Jitu kami. Untuk masukan-masukan kami kira yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian sudah sangat bagus bagi kami, dan kami matur suwun atas ya kupasan-kupasan, kelemahan-kelemahan dan dukungan Ibu dan Bapak sekalian. Semoga itu nantinya ke depan akan membawa layanan Jitu kami menjadi semakin bermanfaat bagi semuanya. Matur suwun, demikian Bapak Burdan sedikit disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Bambang Ariwibowo mewakili perizinan dari JF Ahli Madya ya. Selanjutnya saya persilakan ada satu lagi dari Dinas Kependudukan ya. Dinas Kependudukan yang hadir. Ini Pak Ibu Kadisnya ya. Silakan. Belum terdengar, Bu. Ini ngeblank nih, hilang kayaknya sepertinya. Halo, Ibu Kepala Dinas Kependudukan, halo? Mendengar suara kami? Halo? Mungkin gangguan di sana, Bu. Oh, sinyal sepertinya. Halo, terdengar? Settingannya mungkin masih belum keluar suaranya. Belum terdengar suaranya, Bu. Coba hal yang teknisnya mungkin bisa dibantu oleh tenaga teknis. Cek. Ya. Izin Bapak. Sudah Ibu Bapak? Ya. Oke. Memang ada suara yang lain. Ya, silakan Ibu. Ya, terdengar Bapak, mohon izin. Ya, terdengar Bu. Silakan Bu. Ya, mohon maaf Bapak. Iya, ini kami di kota kecil Bapak, mungkin sinyalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Ibu Widaiswara serta Bapak Ibu peserta VKN PKN tingkat 2 angkatan 6 LAN RI. Kami bersyukur Bapak Banjarnegara dijadikan salah satu lokus untuk melaksanakan VKN. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dokumen administrasi kependudukan itu bukan layanan dasar, tapi dasar dari semua layanan. Sehingga kita senantiasa berinovasi agar masyarakat dapat mengakses kepengurusan dokumen kependudukannya dengan baik. Seperti yang inovasi kami adalah Pandu Saluring, pelayanan administrasi kependudukan dari desa dan kelurahan secara daring. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bapak, ini sudah 3 tahun ini kami melaksanakan itu dan masyarakat sudah merasakan adanya perubahan layanan seperti yang tadi disampaikan Pak Dodi, bahwa dulu ada antrian, dulu jarak tempuh, biaya dan sebagainya. Banyak sekarang praktis hanya di desa dan kelurahan masyarakat sudah bisa mengakses layanan kependudukan. Memang seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah beberapa tantangan kendala yang kami hadapi di lapangan memang ada Bapak. Namun
dari paparan yang Pak Dodi sampaikan dengan laporan yang kami terima ini masih agak berbeda Bapak, bahwa di sini masih adanya kami kekurangan alat rekam karena alat rekam diadakan di tahun 2012. Alhamdulillah di tahun 2023 kami di 20 kecamatan sudah mendapatkan alat rekam. Jadi sudah tidak ada permasalahan di alat rekam. Kemudian yang kedua Bapak, untuk belangko KTP. Alhamdulillah mulai tahun 2024 kami tidak ada permasalahan di belangko KTP. Yang terpenting ada perjalanan dinas kami ke Jakarta atau ada perjalanan dinas kami ke Semarang, kami bisa mengambil belangko KTP. Jadi dukungannya anggaran Bapak, tetap ya dukungannya anggaran. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan di belangko KTP. Kemudian selanjutnya Bapak, ini pendataan penduduk belum maksimal terhadap penduduk rentan. Kami mempunyai inovasi satu lagi Bapak, namanya Peduli Dilan. Jadi kami setiap hari menyisir masyarakat kami yang memang keterbatasan seperti UGDJ, difabel, lansia, sakit parah, kami pasti datang. Ya, ditelepon kami pasti datang. Pun tidak ditelepon, kami mempunyai petugas pelayanan desa yang setiap hari menyisir masyarakat kami. Malah kadang kami tahu dulu daripada dinas lain Bapak. Kami menginformasikan ini loh, di desa ini, RT ini ada UGDJ. Kemudian dinas lain segera menindaklanjuti. Ini yang kami sudah laksanakan. Jadi 3 poin ini insya Allah di kami tidak. Gitulah. Jadi mungkin ada perbaikan karena alat rekam sudah oke, masyarakat sudah bisa rekam di kecamatan. KTP oke, asal ada perjalanan dinas. Kemudian kami mempunyai inovasi Peduli Dilan. Peduli Dilan itu kami selalu jemput bola membawa alat rekam untuk datang ke rumah-rumah penduduk. Kemudian selanjutnya pemanfaatkan KIA kami memang belum maksimal Bapak pemanfaatan KIA karena Kabupaten Banjarnegara kota kecil, kami tidak mempunyai mall yang besar, kami tidak mempunyai arena permainan anak, jadi kami kesulitan untuk melaksanakan MOU gitu. Jadi tapi kami sudah juga mempunyai program untuk jembol KIA ke TK, ke SD gitu. Tapi memang pemanfaatnya belum optimal karena kami belum MOU baru ada di 4 kalau tidak salah, 4 lembaga pengguna yang bisa memanfaatkan KIA ini. Beda dengan kota-kota besar, mungkin masuk ke mall sudah dengan KIA potong 10%, di kami memang belum. Ini menjadi permasalahan kami. Kemudian yang terpenting di kami Bapak memang permasalahan yang ada di kami adalah kesadaran masyarakat kita tentang Adminduk. Itu Bapak. Masyarakat kita baru mengurus dokumen kependudukan apabila mereka membutuhkan. Seperti saat ini, ada pendaftaran siswa didik. Kami repot sekali, Bapak. Ternyata antara KK, akte kelahiran, itu berbeda. Nah, inilah tugas Dukcapil karena sekarang semuanya terintegrasi dengan SIAK. Dapodik terintegrasi dengan SIAK, semuanya terintegrasi dengan SIAK. Kalau ada jeda 1 huruf saja, atau jeda 1 spasi saja, itu sudah dalam aplikasi sudah tidak mau mengakses. Nah, ini menjadi kesempatan baik bagi kami karena hampir semua lembaga pengguna sekarang sudah mengakses semua dokumennya melalui SIAK. Nah, saat ini memang kami repot Bapak, tapi kedepannya insya Allah dengan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki dokumen kependudukannya, kami juga antara de jure de facto akan lebih baik. Dan Alhamdulillah kayaknya baru Banjarnegara Pak yang pelayanan adminduknya sudah di 278 desa kelurahan, kemudian ada di 35 puskesmas, kemudian ada di beberapa rumah sakit swasta. Jadi kantor kami sepi Bapak, sepi pengunjung Bapak, tapi kami sehari minimal 1.500 sampai pernah ketembus 2.500 dokumen. Sebelum kami melaksanakan ada inovasi Pandu Saluring ini, kami maksimal 300 Bapak, karena harus antrian, kami berhadapan langsung dengan masyarakat, ada emosi, ada ini, ada pungli dan sebagainya gitu. Saya batasi pelayanan 300. Tapi dengan adanya inovasi Pandu Saluring ini, kami pernah tembus sampai 2.500. Dengan keterbatasan personel yang kami miliki. Kami hanya mempunyai 48. Nah, kami berharap Bapak mungkin karena sudah terlayani di desa, Jarkomdat Bapak, Jarkomdat mungkin seperti tadi perizinan, mohon bantuan dari Bapak Ibu peserta PKN ini, siapa tahu ada yang bisa mengakses ke Dirjen, kemana Jarkomdat kami Bapak. Jarkomdat nanti kami terapkan di 278 dan mungkin juga bisa menjadikan salah satu kabupaten percontohan yang sudah bisa melaksanakan pelayanan adminduk selesai di desa.
Karena masyarakat, kalaupun KTP karena keterbatasan alat juga, kami cetaknya di kantor Bapak. Kami cetak di kantor, kemudian kami kirimnya COD melalui kantor pos. Itu Bapak secara umum, jadi mungkin masih ada yang harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Itu kurang lebihnya, mohon maaf Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu dan para peserta, tadi ada 2 tanggapan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk memberikan tanggapan. Satu saja barangkali untuk memberikan tanggapan tentang apa yang telah disampaikan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Awang. Tadi ada beberapa yang disampaikan, karena ini sifatnya rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan, kiranya bisa disesuaikan apa yang tadi sudah disampaikan kaitan dengan data dan sebagainya. Mohon bisa direspon Pak Awan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Burdan, Bapak Ibu dari Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan kami memang dibagi 2 kelompok kemarin, Disdukcapil sama Disnaker PMP TSP. Namun jadi saya mungkin ini izin Pak Paujan, Pak Ketua, hanya membahas PMP TSP sesuai dengan logus PKN saya dan kawan-kawan kelompok 1B. Jadi terkait dengan rekomendasi yang memang kami ramu, ya ada 4 rekomendasi, tapi mungkin 1 yang paling bisa diupayakan karena ini sangat membantu, yaitu terkait dengan dana insentif fiskal. Contohnya kalau kami kemarin itu kan di Kota Singkawang Pak, kami karena terbaik salah satu perumahan, ya saya dari Dinas Perkimta, perkenalan izin dulu. Nama saya Awang Diko Mahendra, saya Kepala Dinas Perkimta Kota Singkawang. Kemarin kami juga mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 3,5 miliar. Lumayan Pak untuk membantu kawan-kawan. Apalagi kalau saya melihat dari Kabupaten Banjarnegara ini, aplikasi Jitu ini untuk SPBI-nya termasuk tertinggi nilainya. Nah, jadi sangat dimungkinkan sekali ketika diajukan untuk mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat, itu biasanya akan lebih mudah. Karena berebut nih seluruh Indonesia memang. Dan kalau dilihat dari tadi nilai SPBI ini sangat tinggi, kemungkinan kami yang juga terbaik di Ombudsman, pelayanan PMP TSP-nya itu masih scoring 96. Ini udah 98, udah lumayan, sangat tinggi sekali. Jadi mudah-mudahan untuk membantu infrastruktur TIK di daerah, khusus dari Disnaker PMP TSP Kabupaten Banjarnegara mungkin bisa mengoptimalkan itu. Yang kedua terkait dengan integrasi data, itu keniscayaan yang pasti terjadi. Insya Allah ke depan pasti terjadi, sehingga persiapan SDM itu sangat penting. Dan kami juga merasakan hal yang sama di daerah Kota Singkawang, sehingga dana-dana yang memang bisa dimanfaatkan terutama untuk peningkatan SDM itu harus diupayakan. Dan kami juga punya komitmen Pak terkait dengan operator-operator yang bertugas. Namun memang ini kebijakan pimpinan kepala daerah ketika pindah tugas, ya kami juga mengupayakan menjaga itu. Setiap operator yang ditunjuk kami berikan SK bahwa tidak disarankan untuk dipindah atau mutasikan selama 2 tahun minimal. Nah, setiap pergantian operator itu wajib mungkin ya dibekali dengan pendamping minimal lah. Ketika operator itu pindah atau mutasi atau promosi, maka ada backup personil cadangan yang memang bisa membantu ahli kemampuan, kemampuan, sehingga mereka ketika pindah tidak langsung shock terapi buat kita semua. Nah, itu kami juga walaupun di SK kan seperti itu, tapi memang ada beberapa kasus juga masih juga yang
terpaksa harus dimutasi. Tapi kalau promosi kita tidak melarang. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan di PMK Banjarnegara, di Snaker PMP TSP juga menjaga itu, sehingga ketika operator-operator yang skill tinggi ini tidak kekurangan, karena tadi kan 24% Nah, itu mudah-mudahan dari situ kita bisa mengoptimalkan pelayanan, menjaga pelayanan, kemudian terbiasa membuat inovasi sehingga kawan-kawan di Snaker PMP TSP tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih Pak Pojan, itu penguatan dari saya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak Awang. Ini untuk yang disebut Pak Edwin, izin Pak Edwin. Izin Pak Ketua, saya satu kelompok dengan Pak Awang. Siap. Mungkin Kalau sama rekomendasinya. Baik. Pak Markus izin? Atau Pak Yakub? Baik, terima kasih Pak Ketua, Bu Kadis Dukcapil, dan teman-teman dari Banjarnegara yang saya hormati. Terima kasih untuk masukan buat kami, kelompok 1, karena memang jujur saja kami secara virtual ini agak sedikit kesulitan dalam mengambil data-data yang dibutuhkan buat kami juga. Cuma ini masukan yang baik sekali. Tadi Bu Kadis sampaikan tentang alat rekam yang sudah aman, ada belangko KTP yang aman. Mungkin yang masalah yang hadapi itu kesadaran masyarakat ya Bu ya. Kesadaran masyarakat ini jadi perhatian buat kami. Setelah ini akan kami juga membuat rekomendasi dan juga jadi catatan juga buat kami untuk akan evaluasi lagi. Terima kasih karena bisa, memang jujur saja secara virtual ini kami agak sedikit kesulitan Bu. Kami tidak bisa masuk secara langsung. Dari kemarin memang kami membuka data-data itu agak sedikit kesulitan. Data itu agak kesulitan karena tidak bisa sampai ke sana. Kami tidak tahu apa kondisi ini secara internet untuk kami masuk ke sana itu sedikit sulit. Tapi ya kami berusaha yang semampu kami dan keterbatasan kami berusaha membuat sesuatu yang terobosan yang. Tapi ini jadi catatan buat kami untuk akan kami evaluasi dan juga masukan-masukan yang tadi Ibu sampaikan itu jadi catatan buat kami untuk nanti ada suatu rekomendasi yang tadi mungkin di peningkatan di masalah kesadaran masyarakat itu nanti akan jadi catatan buat kami. Mungkin dari kami sementara begitu Pak Ketua, Bu Kadis, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Markus? Atau nanti Pak Dudi bisa ada yang mau disampaikan Pak Markus? Izin Pak Bangsan, Pak Mukhtar, Pak Bu Kadis, kembali lagi tadi kami juga mohon maaf atas nama tim ya ini tadi dengan Pak Edward mungkin terkait dengan masalah pendataan. Nah sebenarnya terkait dengan masalah pelayanan tadi disampaikan karena kesadaran masyarakat. Ini tagline Bu Kadis sudah bagus ya. Jadi bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan hidup itu. Cuman kemarin kita tuh juga agak ragu untuk menyampaikan seperti apa yang dimaksud Pak Kadis, Bu Kadis, maaf. Karena kalau terkait dengan kesadaran masyarakat, memang itu tugas yang berat. Tapi kalau kami melihat tuh proporsi penduduk berdasarkan umum, kalau kelompok yang tidak produktif di atas masih 9% kalau nggak salah Bu Kadis ya. Nah kami mau mengambil di situ, kami agak ada keraguan karena memang terobosannya mau bukan terobosan yang terkait dengan permasalahan peningkatan kesadaran masyarakat. Padahal tagline-nya udah bagus Bu, pelayanan bukan pelayanan dasar tapi dasar pelayanan. Nah itu sebenarnya harus kalau di usia yang lebih produktif kan sebenarnya itu lebih mengenal sebenarnya. Saya rasa seperti itu. Terus kemarin yang menggelitik dari kami juga mungkin mohon maaf Pak Fauzan yang melanjutkan yang sebelumnya ya. Kan kami sudah ada kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Nah maksud saya untuk updating itu kan kita biasa ke lokasi. Nah untuk updating itu apakah kita bisa mengambil ke lokasi lokus misalnya di Banjarnegara kebetulan ada persetujuan mau diterbitkan di sana, kita mengambil data dari
Kabupaten Banjarnegara secara langsung khususnya di Dikdukcapil. Nah, kemarin disampaikan ke Ibu karena udah terpusat. Jadi saya rasa kalau untuk updating apakah bisa karena kami sudah ada perjanjian kerjasama di situ. Secara itu Pak Usan, terima kasih. Mohon maaf, ini tim kami mungkin kurang jeli terkait khususnya terkait dengan infrastruktur peralatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ya. Izin Pak Dudi, ada dari rekomendasi yang tadi disampaikan, ada beberapa data yang memang yang harus kita update, ya, disesuaikan. Kita kemarin sudah dengan Dirjen Digi, dengan Bu Mira, kemarin sudah menyampaikan kelemahan-kelemahan digitalisasi, dan apa kerjasama yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan maksudnya dengan Digi. Mangga untuk penguatan, tadi kan ada salah satu yang disampaikan terkait dengan akses pendanaan dan peningkatan penguatan SDM, DTS, dan GTA. Mangga Pak Dudi. Siap, mohon izin Ibu, Pak Ketua, Pak Widaiswara, Bapak Ibu dari Banjarnegara, kami akan mencoba untuk memperbaiki beberapa hal berkaitan dengan rekomendasi yang telah kami susun, terutama berkaitan dengan alat perekaman dan lain sebagainya, termasuk belangko. Ini menjadi bahan perhatian kami juga. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Yakub tadi, kemudian dari Pak Markus juga memang ada beberapa hal yang menjadi kami kesulitan dalam konteks transisi dari konvensional ke digital itu memang seperti inilah mungkin sama-sama kita rasakan ya Bu ya berkaitan dengan interaksi kita kemudian terkaitan dengan penggalian data dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf dan selanjutnya kami akan melakukan beberapa perbaikan berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi kami dan beberapa hal yang telah Ibu susun. Termasuk untuk dari Disnaker PMPTSP juga kami akan mencoba untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi dan tentunya menjadi bahan rekomendasi kami berkaitan dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Luar biasa, Banjarnegara menjadi lumbungnya inovasi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan tentunya kami sebagai pejabat pimpinan tinggi di masing-masing kabupaten kota, termasuk ada di beberapa di instansi vertikal di kehutanan dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi salah satu inspirasi buat kami agar kami ketika kembali kembali bertugas kembali setelah kegiatan PKN ini menjadi inspirasi dan tentunya menjadi bahan perbaikan buat kami juga untuk di kemudian hari. Demikian barangkali Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Mohon izin. Baik, terima kasih. Sebelum ini, Pak Husin, ada yang mau disampaikan, Pak Husin, dari Kementerian. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Burdan, dari Pemkab Banjarnegara, Bu Kadis, Pak Kadis juga, Pak Burdan. Dari paparan tadi memang ada masukan dari Dukcapil dan respon saya bahwa memang Banjarnegara memang sudah menjadi percontohan inovasi yang banyak, perlu kita sampaikan apresiasi yang tinggi. Dan ya izin memang kita tidak salah untuk memilih tempat di sana. Namun demikian memang karena VKN sifatnya digital, jadi kita tidak bisa langsung sampai ke sana, Pak. Kalau lebih baik apabila kita bisa ke sana. Bisa bisa kita coba. Ketika mau dari Pak